Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alarkam. Saya dari kelas Teknik Elektro D402. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai PPT Penanggulangan Kecelakaan Kerja sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Halik SPD MPD. Secara umum, kecelakaan merupakan kejadian yang tidak terduga atau tidak ada unsur kesengajaan dan tidak diharapkan karena mengakibatkan kerugian baik material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. Sabotase atau kriminal merupakan tindak di luar lingkup kecelakaan yang sebenarnya. Adapun penyebab, akibat, dan pencegahan kecelakaan kerja yang akan dibahas sebagai berikut. Penyebab kecelakaan kerja. Penyebab yang pertama ialah kurangnya kesadaran akan keselamatan kerja. Salah satu penyebab kecelakaan kerja adalah kurangnya kesadaran akan keselamatan kerja. Contoh kurangnya kesadaran akan keselamatan kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pekerja memiliki kebiasaan berasumsi atau mengira-ngira. Yang kedua, pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja. Yang ketiga, terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, faktor lingkungan. Penyebab ini memiliki kaitan dengan standarisasi keamanan dan safety yang telah diterapkan pada lingkungan kerja. Ada beberapa faktor yang berpengaruh besar pada keselamatan kerja. Yang pertama, faktor area kerja. Yang kedua, faktor model lokasi kerja. Yang ketiga, faktor model medan yang licin. Yang kedua, tidak mematuhi prosedur keselamatan kerja. Akibat tidak mematuhi prosedur keselamatan kerja saat dalam bekerja, ada kerugian yang dialami para pekerja yaitu cedera atau bahkan kematian. Adapun beberapa efek kerugian yang ditimbulkan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu rasa tidak nyaman saat bekerja. Yang kedua, terjadi kecelakaan saat bekerja. Yang ketiga, hilangnya kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat. Akibat kecelakaan kerja. Akibat kecelakaan kerja biasanya akan dirasakan baik dari korban kecelakaan maupun keluarga korban. Adapun akibat kecelakaan kerja sebagai berikut. Yang pertama itu penderitaan korban kecelakaan dan keluarganya. Penderitaan korban termasuk pada penderitaan fisik dan mental yang dialami korban setelah kecelakaan. Ini belum termasuk biaya pengobatan yang telah dihitung. Sebaliknya, rasa sakit dan penderitaan mencakup hilangnya kenyamanan, kemampuan, kebahagiaan, dan kesempatan secara keseluruhan setelah cedera serius. Adapun contoh penderitaan yang dialami korban setelah kecelakaan sebagai berikut. Yang pertama, cacat jangka panjang. Rasa sakit dan ketidaknyamanan fisik. Cacat yang signifikan seperti bekas luka, amputasi, atau luka bakar. Yang kedua, gangguan produksi dan kualitas kerja. Keselamatan kerja merupakan faktor yang sangat diperhatikan dalam industri modern, terutama bagi yang berstandar internasional. Kondisi kerja dapat dikontrol untuk mengurangi bahkan menghilangkan peluang terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan dan kondisi kerja yang tidak aman berakibat pada luka-luka pekerja, penyakit, cacat, bahkan hingga kematian. Kerugian material. Faktor yang ketiga adalah kerugian material. Kerugian kecelakaan kerja yang sesungguhnya ialah jumlah kerugian untuk korban kecelakaan kerja ditambah dengan kerugian-kerugian lainnya seperti material atau non-material yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Kerugian-kerugian tersebut antara lain biaya langsung kerugian kecelakaan kerja. Yang pertama, biaya pengobatan dan perawatan korban kecelakaan kerja. Yang kedua, biaya kompensasi atau yang tidak diasuransikan. Yang kedua, biaya yang tidak langsung. Yang pertama, kerusakan bangunan. Yang kedua, kerusakan alat dan mesin. Yang ketiga, kerusakan produk dan bahan material dan lain sebagainya. Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja. Yang pertama, pembentukan kebijakan keselamatan kerja di tempat kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 yang merupakan kebijakan pemerintah yang wajib dilaksanakan dalam perusahaan dalam upaya penurunan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja dan sertifikat pekerja. Yang ketiga, menciptakan
tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas para pekerja. Yang kedua, pelatihan dan peningkatan kesadaran karyawan tentang keselamatan kerja. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu adanya komitmen manajemen. Yang kedua, menerapkan peraturan dan prosedur keselamatan kerja. Yang ketiga itu komunikasi yang baik. Yang ketiga, penerapan standar dan keselamatan kerja yang ketat. Standar operasional prosedur merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang prosedur kerja secara sistematis yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Nah, pada kesimpulan yang saya telah bahas di atas ini, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja merupakan masalah yang perlu diatasi dengan serius. Penyebab kecelakaan kerja antara lain kurangnya kesadaran akan keselamatan kerja, faktor lingkungan kerja yang tidak aman, kesalahan manusia, serta tidak mematuhi prosedur keselamatan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai PPT. Saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.